Jadi ini ya dia sempat kita buka personality portrait ya. Jadi personality portrait adalah hanya ada satu Anda di dunia ini, tidak ada yang lain ya. Tidak akan ada satu orang pun yang memiliki kepribadian yang sama sekalipun dia itu adalah orang kembar ya. Kemudian Anda ini merupakan mahakarya dari Tuhan. Pastikan Anda itu mempunyai kepribadian seperti Sang Pencipta. Anda juga harus mengetahui siapa pencipta Anda, siapa Anda sesungguhnya, bagaimana kita bereaksi, kekuatan dan kelemahan kita secara melampaui tantangan hidup. Nah, teman-teman siap untuk mengetahui itu? Bagi yang siap, silakan ketik siap di kolom chat. Kalau nggak siap, saya nggak makan materi ini ya. Saya pengen tahu teman-teman aktif nggak ini, hadir nggak di sisi ini ya. Siap, terima kasih Bu Desti. Siap, terima kasih Bu Rizka. Oke, mantap. Terima kasih SS, terima kasih Bu Eni. Oke, teman-teman hadir di sini ya. Oke. Nah, ini dia personality power ya, teman-teman. Ini adalah kekuatan dari kepribadian kita ya. A glance itu adalah sekilas atau tampak depan gitu ya, sekelibetan gitu ya di aset kita ya. Setiap orang atau individu itu memiliki aset. Nah, ini yang saya bahas pertama adalah populer sanguin. Nah, yang tadi ketik satu, apakah ini adalah kepribadian Anda? Anda adalah seorang yang ekstrovert, pembicara, dan optimis. Ya atau ya? Ayo, ketik. Ketik ya. Jika Anda merasa betul. Betul atau benar? Wah, iya. Terima kasih Bu Eni. Konfirmasinya. Waduh. Ini baru tiga topik loh ini. Ini baru top of mind-nya ya. Tiga, rule of three-nya ya. Ini saya masuk yang lebih mendalam teman-teman. Nah, ini emosi populernya sanguin. Wah. Nah, emosi populer sanguin ini adalah pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan itu seperti apa? Ya, ketika teman-teman ketemu sama orang sanguin ini, itu kita kayak udah kenal lama banget gitu. Kayak kita udah dari SD udah temenan, udah dari zaman kuliah temenan sampai kerja, sampai sampai lulus kerja, bahkan sampai bisnis apapun itu ketika ketemu dia itu kayaknya nyeneng banget gitu. Kayaknya ini teman lama gua padahal baru ketemu. Nah, ini. Ayo silakan yang mau sharing pengalamannya. Pernah ketemu nggak nih orang-orang yang kayak gini nih? Baru kenal, baru ngobrol gitu, tapi nyaman banget gitu. Nah, ini orangnya adalah orang sanguin ya, pribadi yang menyenangkan. Mohon maaf. Cerewet. Nah, cerewet ini orangnya suka banget bicara, cepat banget kalau ngomong. Nah, kemudian pendongeng. Pendongeng ini orang yang suka bercerita ya. Bercerita ini bisa cerita kanak-kanak, juga bisa cerita tentang kesehariannya, aktivitasnya. Oh ya, Pak Hari ini waktunya kita mundur ya, karena tadi kan agak telat ya mulainya ya. Ah, iya. Ini saya di timer ya, betul ya? Baik. Betul, betul, Pak. Halo? Ya, Oke ya, betul. jadi saya nggak buru-buru untuk nyampein materinya ya. Saya selesaikan materinya. Nah, kemudian aktif di pesta nih. Siapa yang merasa ketika ada pesta gitu kayaknya hidupnya langsung kayak push semangat banget gitu. Wah, aku harus pakai baju ini, aku harus pakai celana ini, aku harus pakai topi ini, aku harus pakai gaun ini gitu. Siapa ayo? Wah, Bu Eni ngaku ini. Ya, bener ya. Kayaknya kalau di pesta itu langsung pilih itu. Waduh, aku mau duduk di mana ya? Aku mau foto-foto sama siapa aja ya, gitu ya. Aku mau pose gimana ya? Nah, itu ya. Ini orang-orang sanguin kayak gini nih. Kemudian periang. Nah, ini kayaknya dia tuh senyumnya tuh nggak ada habisnya gitu ya. Kayak hidup itu nggak ada sedihnya gitu. Dia senyum terus. Dia happy terus. Nah, ini orang-orang sanguin ini. Kemudian memberikan kesan baik. Nah, ini kesan baik ini biasanya kesan pertama begitu menggoda gitu kan. Ini orangnya sopan banget, santun banget, kata-katanya ditata gitu kan. Kemudian perbuatannya juga baik. Ya, kemudian pendengar yang baik. Wah, ini hati itu. Nah, pendengar yang baik ini ya dia itu ketika ada lawan bicara atau partner bicara itu ngomong, dia akan dengerin gitu. Dan dia akan memberikan respon. Nah, ada juga orang yang dia cuman ya ada dua istilah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama intinya adalah mendengar.
Tapi hear, hear itu adalah mendengar dan listen itu adalah mendengarkan. Nah, ini mungkin beda dalam bahasa Inggris, tapi dalam Indonesia agak sama gitu ya. Bedanya apa? Kalau mendengar itu hanya kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Tapi kalau mendengarkan itu masuk ke telinga kiri, muter-muter di otak, nggak keluar gitu ya. Keluarnya dari mulut. Kita memberikan respon gitu ya. Itu adalah pendengar yang baik. Kemudian ini orangnya emosional gitu. Kayak kalau ngomong tuh selalu gerak-gerak badannya gitu. Ngomong tuh nggak bisa duduk diam atau berdiri manis gitu nggak bisa. Tapi selalu ekspresif. Wah iya, aku tuh tadi pagi itu pergi pasar beli beli pisang, beli ikan, beli apa tuh dia sampai ngitung 1, 2, 3, 4, 5 semua tuh sebutin gitu. Kayak dia inget banget gitu. Ah, siapa yang merasa kayak gini nih? Ayo. Terus suka demonstrasikan itu tadi. Iya tadi itu kalau ban bocor itu aku harus ngambil bannya, aku pompa dan gitu. Itu kayak seolah-olah dilakukan di saat itu juga lah. Ini siapa yang merasa itu? Ayo. Kemudian antusias, berapi-api gitu. Kalau ngomong kayak bener-bener nggak ada putusnya gitu. Dia ngomong selalu tet gitu, nggak ada tek 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 gitu nggak ada. Dia tuh putus terus atau kereta api gitu ya ngomongnya ya. Antusias ya. Kemudian ekspresif, bener-bener happy banget. Kalau happy happy banget, kalau nangis nangis banget gitu ya. Kalau marah marah banget gitu. Nah, ini orang-orang sanguin ya. Kepo, kepo itu suka pengen tahu gitu. Hai ya tah, oh artis itu cerai kah? Oh artis itu kena kasus ini ya. Nah itu. Kemudian bagus tampil di panggung. Ini benar-benar jadi pembicara. Terus kemudian jadi MC, mungkin jadi host. Kemudian wawasan luas dan polos. Polos dalam hal ini benar-benar netral ya teman-teman ya saya bilangnya jadi nggak nggak terlalu ekstrim kiri atau ekstrim kanan gitu ya kemudian hidup di masa kini jadi benar-benar dia itu di saat ini juga gitu dia nggak mikirin yang besok gimana dia nggak mikirin yang kemarin gimana gitu ya dia hidup di saat ini juga gitu ya wah benar-benar wah enggak kok Bu nggak kayak gitu kok Bu ini itu cuman self diagnosnya gitu betul saya juga kadang merasa seperti itu gitu Kemudian hati yang tulus. Hati yang tulus nih benar-benar dia nggak berharap apapun gitu ya. Dia bantu orang ya udahlah. Itu adalah kebaikan saya. Saya nanam karma baik buat dia. Nah itu ya. Itu hati yang tulus banget. Kemudian selalu seperti anak kecil happy banget gitu kan. Ye, aku ketemu temen gitu. Itu kayak ngucap tapi nggak berasa gitu loh. Saya pun juga kayak gitu. Jadi ketika di keluarga gitu saya juga ngomong gitu. Ye, hore gitu. Padahal saya udah umurnya 30 tahun teman-teman. Tapi ya karena saya seorang sanguin, saya ekspresif gitu. Orang tua saya juga bingung. Ini orang udah dewasa, udah bisa waktunya berkeluarga, tapi kelakuannya kayak anak kecil. Ya inilah sanguin ya. Jadi jangan kaget teman-teman. Betul Bu Desti, enggak apa-apa. Kita ngaku aja, enggak masalah ya. Aku adalah seorang anak yang seperti anak kecil, enggak apa-apa. Oke. Yang sanguin setuju, ketik setuju. Wah, ini saya sudah lihat banget yang banyak komentar-komentar ini. Ayo, Sanguin, kumpulkan tenaga kita. Jawab, setuju di kolom chat. Biar saya semangat. Ayo. Saya akan masuk ke berikutnya nih. Wah, Sanguinnya cuma ada dua ini ya. Sama saya tiga nih. Pak Hari apa nih Pak Hari ini? Bukan Sanguin ini kayaknya nih Pak Hari. Kok enggak? Koleris, koleris Yap. sanguin, koleris sanguin. Wah, sama saya Pak sama Pak Hari ini. Wah, cocok kita makanya nih Pak ya. Oke, ini berikutnya nih. Ini teman kita ini. Ayo, teman-teman yang melankolis, mana suaranya? Ayo, saya pengen tahu suaranya teman-teman. Saya melankolis. Iya bisa Bu Bella, bisa dua. Tapi bisa juga empat-empatnya. Spiritual, spiritual cara yang aku dan cara yang Halo? saya yakin ada empat masalah yang lain itu Ya, Oke, kita mute. ya sudah di ya. Oke, jadi ini adalah seorang ideal melankolis. Wah, ini kayaknya udah jelas gitu ya kata awal di awal depan tuh apa namanya ideal. Ini orangnya yang perfeksionis banget, nget 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 gitu ya. Kayaknya nggak ada itu eh, cacat atau kekurangan satupun gitu ya. Nah, ini orang yang melankolis ini biasanya introvert,
Kemudian pemikir dan pesimis. Wah, ini, ayo ngaku, bener nggak nih? Ayo, silakan yang melankolis, respon. Nggak setuju, Pak. Saya nggak kayak gitu. Wah, boleh, boleh, silakan. Kita biar ada interaksi. Waktunya ada 30 menit lagi nih. Saya akan selesaikan. Jadi, ayo, lebih cepat responnya. Ayo. Sudah? Oke. Siap, Bu. SS ya. Bener ya. Melankolis kayak gini nih, Bu ya. Nah, ini emosi idealnya melankolis nih. Ini orangnya mendalam dan penuh pemikiran, analitis, serius, dan memiliki tujuan. Wah, ini orangnya terakhir jenius nih. Wah, kayaknya nggak ada satu persoalan pun di dunia yang dia nggak bisa jawab gitu. Bahkan ketika tanya, bumi itu bulat atau datar? Wah, ini dia bisa jawab itu. Dan banyak jawabannya, argumennya gitu. Ini kayak orang yang menciptakan ChatGPT gitu ya. Dikasih respon, langsung jawabnya cepat. Langsung satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf dan lengkap gitu ya. Wah, ini orang melankolis tuh kayak gitu tuh. Seniman, ini orangnya nyeni banget gitu. Jadi kayaknya kalau ngelihat bundar itu nggak bisa bundar aja gitu. Ini dia bisa elips, nggak bisa di mute ya, Pak Halim. Lim, Pak Halim tolong Pak di mute Pak. Saya mute nggak bisa nih soalnya. Oke, sudah. Ya. Seniman ya jadi gitu gitu. Jadi kalau ngomong warna juga gitu, nggak bisa cuma ngomong warna merah. Ada warna merah, ada dan lain-lain. Saya mohon maaf kalau warna mungkin nggak hafal ya. Cewek mungkin lebih paham gitu ya. Warna merah itu bisa disebutin warna lain-lain gitu. Nah, ini seniman banget gitu ya. Kemudian filosofis dan romantis. Ini kalau suruh berpikir itu orang melankolis ini jago banget gitu. Dia benar-benar menanyakan why. Why itu mengapa sampai 7 kali. Itu ada teorinya teman-teman. Jadi misalkan kita menanyakan eksistensi hidup kita gitu ya. Mengapa kita hidup hari ini? Nah, ketika dijawab, oh hari ini kita hidup untuk makan misalkan. Kenapa kita harus makan di hari ini gitu? Akhirnya terus kenapa kita harus sehat? Kenapa makan tuh buat kita sehat? Dan kenapa gitu. Itu filosofis banget dan romantis. Orang melankolis ini kalau disuruh ngasih ngerayu cewek, ngerayu cowok gitu ya, dia jago banget tuh. Dia ngerti banget psikologinya orang gitu. Kemudian apresiasi keindahan, dia tuh bisa banget melihat kayak langitnya cerah, lautnya cerah atau apapun itu, dia bisa banget mengekspresikan itu gitu. Kemudian sensitif ke orang lain, misalkan ada mohon maaf ya bencana alam, dia tuh langsung terlibat, langsung tergerak banget gitu. Oh iya iya kita harus segera bantu kumpulkan donasi dan lain-lain. Nah, ini. Kemudian kadang dia juga cenderung mengorbankan diri sendiri ya. Ini agak jeleknya di Manko itu seperti itu. Dia saking mengutamakan orang lain, dia sampai lupa sama dirinya sendiri gitu. Dan kadang ini kita juga ada nemu orang melankolis ini dia kesadaran dirinya tinggi banget gitu. Jadi sudah benar-benar mencapai zen gitu. Atau istilahnya saya agak susah menjelaskan ya. Zen itu benar-benar balance. Benar-benar dia tahu hidupnya arahnya kemana atau life work balance ada life cycle juga lengkap semuanya itu ada dia ngerti banget dia arah tujuannya gimana. Kemudian yang terakhir adalah idealistik. Ini kayaknya nggak bisa kalau nggak tercapai gitu. Dia harus mencapai target dia, goalnya dia. Wah, betul, ya. Tambah satu lagi, sering dimanfaatkan orang lain karena kebaikannya. Nah, ini nih, ini makanya saya dulu juga tipenya adalah sanguin melankolis gitu. Jadinya saya saking baik hati saya dimanfaatkan sama orang lain. Terima kasih ya Bu SS atas remindernya. Nah, ini saya lanjutkan ya, teman-teman. Yang melankolis, saya pengen tahu, setuju nggak dengan statement ini? Silakan ketik setuju. Jika setuju, jika tidak setuju, jawab kayak di ini, SS. Tambah satu lagi gitu. Silakan. Yang mau nambahkan, boleh. Silakan, ayo. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya, yang ditunggu-tunggu ini. Ayo, silakan. Ada? Ada melankolis di sini? Setuju? Ya, lanjut ya. Jadi ini untuk yang koreris. Nah, silakan yang koreris, angkat tangan. Boleh raise hand, jadi bisa tahu. Kalau raise hand lebih gampang nanti interaksinya, tahu siapa yang kolerik. Silakan. Saya angkat tangan ini nih. Nah, kolerik ini adalah pribadi yang dominan. Wah, ini seperti Pak Hari ini. Ekstrovert, pelaku, optimis. Wah,
Betul apa betul ini Pak Ari ini? Orang Korea kayak gini nih Bu, Pak Ari. Betul, selalu luar biasa. Betul. Wah, ini luar biasa, dahsyat. Yes, 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 gitu ya Pak ya. Wah, ini Pak Halim juga ini, raise hand ini. Wah, betul Pak Halim. Seperti ini Pak Halim, orang Korea ini. Wah, oke, saya lanjut ya. Nah, ini emosi dominannya orang kolerik ya. Ini terakhir pemimpin. Nah, ini seperti Pak Hari nih, memimpin gemua kebijaksanaan. Jadi founder bersama Pak Teguh Taslim, ya kan? Bentuk kebijaksanaan. Nah, ini orang kolerik nggak bisa tinggal diam gitu. Dia jadi follower nggak mungkin itu. Sama kayak saya juga, saya bentuk hati Darwin Associate, kemudian saya juga bikin Komeng Reborn, saya juga bikin yang lain-lain, saya juga ada IO gitu. Banyak banget jadi kayak orang-orang tuh mikir ini orang nggak ada kerjaan atau gimana, banyak yang dibangun gitu ya, banyak yang dibikin, ya itulah orang Korea gitu ya, terakhir memimpin gitu ya, bahkan kalau bisa dia terakhir itu bukan oe oe oe, bukan menangis gitu ya, kalau bisa dia langsung teriak gitu, push up, sit up, wah, mimpin para bayi-bayi yang lain untuk dia langsung bergerak badan. Ini bercanda ya teman-teman ya, buat biar nggak tegang-tegang ya. Para kolerik ini biasanya kalau jak ngomong tuh tegang banget gitu. Saya juga orang kolerik, serius banget gitu ya. Begitu saya baca stand up, oh oke, ini aku juga tapi nomor tiga enggak. Oke, siap. Emang nggak harus semuanya sih, Bu Eni, tenang aja. Ini terakhir pemimpin ya. Jadi tidak mudah putus asa, betul, setuju itu Bu Bella. Dinamis dan aktif, ini mendesak untuk perubahan cepat. Ini benar-benar gitu ya, kayak reformasi gitu, kayak kita di pemilu atau di politik ini kan ada yang jadi ketua bidang di apa tadi DPD itu eh, provinsi ya kan, ada di provinsi, ada yang di daerah dan lain-lain, itu dia benar-benar membuat pergerakan tuh senyap gitu ya. Jadi nyari anak-anak muda yang aktif di kampus. Terus kemudian dia tuh pengen banget ada perubahan. Jadi kayak ada orasi-orasi juga. Jadi yang sering demo-demo, yang menuntut ini itu. Ah, itu biasanya orang-orang Korea itu yang mimpin itu ya. Ini bukan berarti jelek ya teman-teman demo itu ya. Demo dalam hal ini kan kita demokrasi ya. Jadi kita menyampaikan, utarakan pendapat kita ya. Kemudian harus mengoreksi kesalahan. Wah, ini ada komentar nih. Kalau salah aku suka nggak mau disalahkan, tapi kalau orang lain yang salah dikejar terus. Wah, iya bener Bu. Saya juga gitu Bu ini, bener Bu. Saya ngaku banget Bu. Saya kalau disuruh ngaku salah, saya mendingan minta maaf daripada ngaku salah gitu ya. Mohon minta maaf, saya nggak bisa ngaku salah, mendingan saya dimaafkan aja gitu. Tapi kalau orang lain salah itu saya langsung kejar terus. Kamu ini gimana sih? Masa gitu aja nggak bisa? Gini loh. Nah, kayak itu. Ini nih harus mengoreksi kesalahan. Kayaknya nggak bisa banget nih kalau nggak dikoreksi gitu. Seperti yang dikatakan tadi itu di awal gitu. Wah ini permasalahannya ini nih budgetingnya kurang ini, kurang segini ini. Harusnya ini banyak ini. Ini orang Korea itu kayak gitu tuh. Nggak bisa ini persiapannya kurang ini, nggak matang ini, eksekusinya nggak bisa jalan ini. Ayo timelinenya mana, deadline-nya mana, kapan? Nah, itu ini orang-orang Korea ya. Berkemauan kuat dan tegas. Nah, kalau dia A ya A, B ya B, nggak ada C, nggak ada A1, nggak ada A3, itu nggak ada. A ya A gitu ya. Kemudian tidak mudah putus asa, seperti yang dikatakan nama Bu Bella tadi itu ya. Jadi plan A gagal, plan B gagal, sampai plan Z gagal. Dia masih punya plan-plan yang lain gitu ya. Kemudian keberanian yang berlebih. Lah ini kadang yang juga nggak asik ini teman-teman ya. Dia sering salah langkah, terlalu pede. Ini sama kayak yang saya alami gitu ya. Pede banget orangnya. Jadi kadang nggak merasa kalau salah, ada kesalahan gitu ya. Wah, iya, Bu SS ya, saya ada koreksi sedikit gitu ya. Pede banget. Jadi ngambil keputusan tuh cepat banget. Nggak kayak nggak ada pemikiran gitu. Dia nggak mikir gitu. Langsung ngambil keputusan, decision makingnya. Nah, betul. Merasa pintar, merasa pede. Iya, saya juga sedikit sharing aja. Saya nggak mau sombong ya. Tapi emang orang kalau kata-kata sombong sih. Jadi saya lulus cum laude gitu ya, dapat penghargaan dari kampus sebagai mahasiswa aktif berprestasi, aktif secara akademis dan aktif secara organisasi. Ya, itu
dengan mencapai rekor tertinggi yang pernah ada di dalam kampus saya. Gila itu emang ya. Saya waktu di anak mahasiswa aktifnya luar biasa gitu. Makanya saya waktu di dunia kerja saya juga networking banget gitu orangnya. Jadi suka banget ketemu orang-orang baru gitu kan. Hari ini bisa ketemu sama Pak Hari, bisa ketemu di Sign Pro, ada Pak Halim, ada Bu Tina, ada Bu Desti, ada Bu Titin, ada Bu Eni, ada Bu Rizka, ada Bu Bella, ada Pak Andri, ada Pak Wisnu, ada SS, ada Pak Darmawan, ada Pak Rahmat juga ini. Wah, ini dari tanya mentor ini ya, luar biasa. Nah, itu. Saya tidak sombong, hanya ngesok. Wah, betul, Bu. Iya, benar ini. Kalau di bahasa Betawinya setahu saya itu ada si paling gitu ya. Si paling pinter, si paling keren gitu ya, si paling sombong. Nggak apa-apa, Bu, kita ngaku aja orang sombong. Yang kita sombongan tuh hal yang baik kok ya. Kayak saya itu kan di awal juga gitu nulis 14 buku. Ya sombongin aja udah gitu. Emang bisa gitu kan tuh. Bisa sih kalau ada waktu kan ini gitu. Saya ngerekam podcast sampai 150 episode. Bisa. Bisa kalau ada waktu. Udah itu aja sih yang saya omongin. Saya ada waktu. Bahasa kasarnya banyak waktunya gitu kan. Nggak mau ngomong pengangguran ya teman-teman ya. Tapi ya karena emang punya impian, punya tujuan gitu kan. Dan saking beraninya gitu. Ketika yang lain takut gitu kan, nggak berani bikin karya, saya bikin karya. Udahlah, yang penting saya punya karya, suka atau nggak suka, yang penting saya punya. Ini yang gitu. Udah pede aja. Mungkin saya belum pede di video gitu ya. Wah, betul Bu. Tapi saya nggak 100% Bu. Tadi saya ada campuran sama sanguinnya gitu. Kalau saya terlalu 100% nanti nggak bisa melebur gitu ya. Kalau kita benernya jangan 100%. Kita itu harus bisa situasional dan kondisional gitu ya, menyesuaikan dengan siapa lawan bicara kita. Makanya saya sharingkan semua personality atau kepribadian saya buka semua. Biar depan tahu bagaimana cara menghadapi orang sanguin, bagaimana cara menghadapi orang melankolis, orang kolerik, dan orang pragmatis. Begitu ya. Kemudian dapat mengerjakan segalanya. Wah ini kayaknya kalau zaman sekolah dulu atau zaman kuliah dulu, dikasih PR, dikasih tugas kelompok, dia yang ngerjain semua. Ayo ngaku silakan raise hand gitu. Nggak sabar banget. Waduh nggak bisa nih saya kalau nungguin teman saya yang lain nunggu jadwalnya nggak bisa. Meeting kapan? Nggak tahu kapan bisa presentasi juga. Nggak mau presentasi ya udah saya yang presentasi. Nggak mau kerjain ya udah saya yang kerjain. Ayo siapa ngaku? Ini saya ngangkat tangan nih berarti saya ngaku ini ya. Saya dulu juga gitu teman-teman. Jadi ketika dipinta kerja kelompok gitu kan sama dosen sama guru kan tujuannya baik ya. Jadi biar kita tuh bisa melatih teamwork kita gitu. Saya enggak mau gitu. Ah, kelamaan. Ya udahlah. Mau masuk tim saya enggak apa-apa. Pasti nilainya paling tinggi kok, pasti paling bagus kok. Tapi saya semua yang kerjain, lu gak usah kerja, wes. Lu duduk aja titip nama. Udah, saya aja. Kalau lu kerja saya malah marahin gitu, karena saya tahu kamu gak bisa kerja. Wah, gitu. Nah, ini tuh kejelekannya orang orang itu kayak gitu ya, teman-teman ya. Saking bisanya semua, si paling bisa gitu ya. Kayak Bu Eni dibilang si sok sombong ini ya. Sok paling bisa gitu ya. Independen kembali lagi ya. Saya nggak mau ngomong jeleknya ya, ngomong positifnya aja. Independen orangnya ini nggak mau bergantung sama orang lain. Jadi dia merasa mampu kerja sendiri ya. Silakan yang kolerik setuju, silakan komentar. Setuju. Nah kan tuh. Ah, Bu Eni tuh ngaku kan. Kayaknya kita dulu kalau satu kampus nggak bakal satu kelompok ini Bu ya. Kita bakal jadi saingan ini kita. Menjadikan yang terbaik ini. Wah, kompetisi. Ayo, silakan para kolerik responnya. Yang setuju boleh ngomong setuju, yang nggak setuju boleh tambahkan. Silakan, ayo. Ini saya masih ada waktu 15 menit. Tinggal yang terakhir nih, nanti kita tanya jawab. Wah, ini Pak Halim nih sebagai seorang kolerik. Pak Hari gimana nih Pak Hari? Setuju nggak nih Pak Hari? Atau ada yang mau tambahin Pak? Ini kayaknya banyak kalau Pak Hari yang ngomong nih tambahin ini. Nanti kalau saya banyak ngomong ketinggalan materinya Pak Eli. Oh, nggak apa-apa Pak. Ini masih ada sisa waktu 15 menit. Nanti saya sisa 10 menitnya kurang lebih saya kasih untuk tanya jawab ya. Jadi lebih enak ini. Ya. Nah, seru, seru, seru. Mantap, Bu ini. Saya suka semangatnya. Terima kasih ya, Kasponnya. Oke, ini yang terakhir.